Mal-mal itu ketika kita istinja, kita disiapkan tisu. Tetapi tisu itu ternyata tidak mensucikan najis. Ya, tisu itu tidak mensucikan najis. Dan ketika kita sholat, kalau di mal mungkin kita ke mal terus kita butuh sholat, kita butuh istinja dulu, kemudian wudu, seperti itu dihentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Guru Besar Masjid An-Nur, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid An-Nur beserta stafnya, yang sama-sama kita hormati Ketua RW 12 Bapak Haji Mulyadi dan juga para stafnya, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT di seluruh RW 12 Kayuringin. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk pembahasan kali ini kita lanjut pada pembahasan tentang istinja. Istinja ini pada hukumnya adalah wajib bagi semua muslim, gitu kan, semua orang gitu. Semua manusia pasti mengalami yang namanya pipis atau BAB, gitu kan. Dan di situ butuh yang namanya aktivitas membersihkan atau istinja di sini, membersihkan dari atau mensucikan diri dari najis. Kalau kemarin wudu adalah mensucikan diri dari hadas, yang kalau istinja adalah mensucikan diri dari najis. Yang kemudian wanita atau perempuan ini aktivitas istinjanya ternyata nggak hanya pada setelah pipis atau setelah BAB seperti itu, karena perempuan mengalami yang namanya keputihan, pasti mengalami juga yang namanya istihadah. Ya, istihadah adalah darah yang keluar, bukan darah haid, bukan darah nifas, bukan darah sebab melahirkan dan lain sebagainya. Tapi ini darah penyakit. Yang darah penyakit ini ketika nanti keluar pasti tetap ini masih dihukumi suci, bukan sedang berhadas. Itu kalau istihadah. Kita bahas dulu bahwa karena sholat ini merupakan ritual kita, ritual suci antara seorang hamba dengan Tuhannya, maka kita dibutuhkan yang namanya bersuci, mensucikan diri baik dari hadas maupun dari najis seperti itu. Untuk hukumnya tadi wajib dan ada alat untuk istinja seperti itu ya.
alat istinja adalah batu dan juga air, tetapi bisa diringkas. Kalau mau meringkas, kita harus tetap menggunakan air, menggunakan salah satunya, yaitu menggunakan air. Kalau selama ini yang kita lakukan adalah menggunakan air. Tetapi kalau mungkin dulu Rasulullah atau di zaman Rasulullah dulu, apalagi di padang pasir yang sedikit airnya, ini apalagi kalau bepergian sulit menemukan air, maka istinja boleh dengan batu seperti itu. Tapi nanti batu juga ada syarat-syaratnya yang relate pada zaman ini atau yang banyak kita temui ketika kita ke mall, gitu kan, airnya cuma sedikit, apalagi di klosetnya biasanya air itu hanya sedikit yang keluar. Itu pun nggak mencapai semua najis yang kita bawa, gitu kan. Jadi mungkin di mall-mall itu ketika kita istinja, kita disiapkan tisu. Tetapi tisu itu ternyata tidak mensucikan najis. Ya, tisu itu tidak mensucikan najis. Dan ketika kita sholat, kalau di mall mungkin kita ke mall terus kita butuh sholat, kita butuh istinja dulu, kemudian wudhu, seperti itu, nih hati-hati. Karena sholat itu kan kalau kita menahan, baik itu menahan pipis ataupun menahan BAB, itu kan hukumnya makruh. Kecuali kalau kita di tengah-tengah sholat kemudian baru kebelet pipis atau kebelet BAB seperti itu baru nggak apa-apa ditahan. Tetapi kalau ditahan dari awal, itu hukumnya makruh. Jadi alat istinja ya, alat istinja bisa dengan batu, bisa dengan air. Batu, kalau dulu batu berarti batunya yang di situ harus batu yang keras, harus batu yang suci. Mengapa sih istinja itu harus pakai batu? Dulu itu Rasulullah kenapa harus pakai batu seperti itu? Karena kalau air najis, airnya atau wujud najis itu bisa kita hilangkan dengan batu. Tetapi harus kering. Kalaupun ternyata BAB-nya encer, berarti nggak bisa disucikan dengan batu. Kita harus tetap menggunakan air. Nah, kalau asarnya itu harus kita hilangkan dengan air. Tetapi lebih afdalnya tetap dengan air. Pilihannya pada zaman sekarang adalah tetap dengan air. Kalau sabun bagaimana? Sabun itu tidak mensucikan najis. Tetap kita harus bersihkan dulu, kita sucikan dulu dengan air, baru dengan sabun seperti itu. Dan untuk kita lihat bahwa itu udah suci apa belum, ya tadi warnanya udah hilang, baunya udah hilang, itu baru dikatakan suci. Sabun hanya tambahan. Kita langsung dibasuh sekali, tapi belum suci, belum hilang baunya, terus kemudian kita lanjutkan dengan sabun.
Tadi syarat-syarat batu, syaratnya harus suci, batunya juga bisa melepaskan najis. Jangan batu yang lembek, apalagi di situ tanah yang sudah kering yang menjadi kayaknya batu, tetapi ternyata bukan batu. Ketiga syaratnya tidak boleh memakai, kalau istinja tidak boleh memakai hal yang dihormati, atau di situ adalah makanan, contohnya roti misalkan dibuat istinja, tidak boleh. Itu tadi, kayak juga tisu tadi, apalagi tisu basah. Tisu basah itu bukan malah mensucikan najis, tetapi malah memperbanyak najis. Itu kalau tisu, ya, jadi hati-hati kalau menggunakan tisu. Nah, lanjut pada kita sebagai seorang perempuan yang setiap hari pasti ada yang namanya keputihan, atau apalagi kalau waktunya waktu subur, itu pasti keputihan akan beras sekali gitu ya. Nah, keputihan ini hukumnya najis. Gak apa-apa kalau kita sholat, jadi jangan langsung sholat keputihan belum bersih-bersih, tapi langsung wudhu, langsung sholat, itu tidak boleh, karena najis ya, kita masih menanggung najis. Maka harus ada rutinitas istinja. Istinjanya dari keputihan tadi. Kita ganti celananya. Ini gak apa-apa kalau di rumah. Yang susah itu kalau kita lagi di luar. Ya, kalau lagi di luar, maka kita atasi atau kita siasati dengan menggunakan ventilator. Jadi ventilatornya kita buang dulu, kemudian baru disucikan dulu, baru kita wudhu. Tinggal dulu baru kita berwudhu. Itu ada mengatasi dulu keputihan. Kita bersihkan dulu keputihannya, setelah itu istinja, baru kita berwudhu. Kalau repot itu kalau kita lagi di luar memang. Di keputihan itu memang repot kalau kita tadi. Apalagi kalau zaman sekarang itu kan sering kita lihat banyak sekali pemudi atau teman-teman kita yang menggunakan celana ketat sekali, yang nggak tahu sholatnya, nggak tahu dia menanggung najis atau enggak, kan kita nggak tahu. Tapi itu kita siasati bahwa kalau memang kita kemudian ya kita pakai ventilator dulu, ventilator kita buang, kita sucikan dulu, kita istinja dulu, baru kita berwudhu baru sholat. Kemudian membersihkan najis. Kita sering juga ketika kita juga kan sering cuci baju gitu ya. Cuci baju kalau misalkan kalau kita cuci bajunya manual, maksudnya pakai tangan, dan kita biasanya menghilangkan noda-nodanya dulu, baru kita bilas gitu kan, kita bilas, kemudian kita jemur. Nah, yang banyak sekali sekarang adalah mensucikan baju atau mencuci baju dengan mesin cuci. Nah, bagaimana caranya ini baju bisa suci? Kemudian kalau baju sudah suci, kita bisa pakai sholat seperti itu. Kalau mesin cuci itu kita masukkan semua bajunya, baru kita kasih air. Yang air tersebut sudah menggenang, jadi lebih tinggi airnya daripada bajunya. Setelah itu kita buang, kita goyang-goyang dulu bajunya. Bisa putar dulu itu
mesin cucinya beberapa menit, kemudian kita buang airnya. Itu cara mensucikannya. Itu sudah suci. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa sabun itu tidak mensucikan najis, tapi mengharumkan baju seperti itu, atau mengharumkan yang lain seperti itu kan. Jadi kalau begitu baru kita kasih sabun. Kalau sudah suci baru kita kasih sabun. Setelah kasih sabun, kasih air, kasih sabun gitu kan. Habis itu dicuci. Habis digiling tadi, mau kita kasih air lagi boleh, mau nggak kasih lagi juga boleh, karena udah suci. Karena memang fungsi sabun bukan untuk kering, bukan untuk mensucikan. Setelah itu kita keringkan langsung boleh. Itu cara mencuci pakaian ya. Selanjutnya ketika kita bersuci dari istihadah tadi, gimana cara sholatnya ketika kita istihadah. Jadi istihadah itu berarti kita yang keluar bukan darah haid. Haid itu yang paling sedikit adalah 1 hari 1 malam, 24 jam. Kalau belum sampai 24 jam kita keluar darah, berarti yang keluar bukan darah haid, tapi darah istihadah. Terus bagaimana kalau kita sholat, tetapi darah itu keluar terus? Darah itu keluar terus ketika istihadah. Kita tahu kalau itu istihadah, tapi darah terus keluar. Bagaimana sholatnya? Nah, sholatnya kita saja dulu, kita bersihkan dulu. Habis itu kita menyedikitkan najis yang keluar, menyedikitkan darah yang keluar tadi dengan cara pakai tisu, pakai kapas gitu, disumpel pakai kapas di daerah yang itu bukan daerah yang dibersihkan ketika istinja. Jadi nyumpelnya itu agak dalam. Nyumpelnya agak dalam memang. Mungkin sakit ya, tapi ya bagaimana lagi. Setelah kita sumpel seperti itu, baru kita pakai celana dalam yang ketat untuk menyedikitkan darah yang keluar. Kalau kita istihadah. Pakai softtek dulu, baru kita pakai celana dalam yang ketat. Baru kemudian wudhu, baru sholat. Nah, wudhunya orang istihadah ini hanya boleh dipakai untuk 1 kali sholat fardu, tapi bisa digunakan untuk beberapa kali sholat sunnah. Hanya bisa digunakan 1 kali sholat fardu kalau kita wudhu ketika kita lagi istihadah. Jadi nggak semua darah yang keluar itu adalah darah haid. Aku keluar darah nih berarti aku nggak usah sholat. Ya. Maka harus ada catatan yang namanya catatan kapan haid pertamanya, jam berapa, di menit keberapa, itu harus dicek. Nah itu tadi darah yang keluar, kalau itu keluar adalah 24 jam, maka itu adalah darah haid. Kalau seminggu keluarnya setiap hari hanya sejam, berarti itu
sebagai perempuan juga susahnya itu ketika membersihkan celana dalam ketika pet, kan? Itu kan darah itu umumnya najis. Gimana caranya mencuci celana dalam yang kena darah tadi? Harus bersih, harus hilang warnanya, harus hilang baunya dan rasanya seperti itu. Dia harus benar-benar bersih, suci, membersihkan darah dari pakaian. Untuk selanjutnya pada bab istinja adalah tata cara kita, adab kita ketika istinja atau ketika membuang najis, kan? Yang harus kita hindari yang pertama adalah tidak boleh menghadap. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh juga membelakangi kiblat. Itu berlaku ketika WC-nya WC yang terbuka, tidak ada penghalangnya. Kalau sekarang kan semuanya di dalam gitu, apa? Itu adalah adabnya. Jadi ada adabnya. Adab yang kedua, tidak boleh pipis ataupun BAB di air yang tidak mengalir atau air yang menggena, air yang diem, tidak boleh. Kemudian tidak boleh di bawah pohon yang pohonnya berbuah. Hal seperti ini tidak boleh di bawah pohon yang pohonnya sedang berbuah, atau injek orang, kan? Yang selanjutnya yaitu tidak boleh di jalanan, tidak boleh di jalanan. Selanjutnya nggak boleh di lubang, di sawah misalkan itu ada lubang, hati-hati. Ternyata yang keluar ada sesuatu yang keluar dari situ, entah itu ular atau kodok atau yang lain sebagainya. Selanjutnya nggak boleh di tempat-tempat yang rindang. Ya. Nah, ini yang harus kita jauhi juga adalah tidak boleh ngobrol ketika sedang pipis ataupun BAB. Tidak boleh sambil ngobrol, apalagi nyanyi di kamar mandi. Ini berlaku juga pada WC yang terbuka,